Nah, jadi sebetulnya kalau mau pulih ekonomi lebih cepat, yang harus dipompa itu daya beli yang menengah bawah, termasuk upah buruh. Justru kalau buruh dinaikin upahnya sedikit di atas inflasi, dia akan punya daya beli, dia belanjakan, akhirnya nolong ekonomi. Jadi memang pendekatan ekonomi Indonesia sangat konservatif, hanya menguntungkan yang punya uang, yang oligarki, sementara bikin rakyat makin susah. Jadi kalau saya simpulkan, tahun 2022 ekonomi naik sedikit dari 3,5 ke 5%, tapi yang menikmati hanya sektor-sektor yang harga ekspornya naik. Sektor yang lain mah biasa aja. Nah, tetapi rakyat termasuk buruh tahun 2002 akan semakin susah. Saya sedikit kasih tahu kepada kawan-kawan semua, Bang Rizal ini adalah seorang ekonom. Dia juga mantan aktivis dari mudanya, pernah menjadi menteri di era Gus Dur dan membuat beberapa terobosan-terobosan dalam bidang ekonomi. Sempat juga menjadi menteri di era SBY, di era Jokowi, tapi cuma hanya beberapa bulan. Karena jurus Raja Wali ngepretnya bisa ngepret kemana-mana ya Bang ya. Jadi akhirnya terpaksa akhirnya dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan, sehingga dikeluarkan lagi dari kabinet. Nah sekarang ini konstituennya Bang, ini kawan-kawan pengurus-pengurus partai buruh, mulai dari tingkat exco, ada yang di provinsi, ada yang di kota kabupaten. Jadi kita sengaja membuat diskusi ini dalam kerangka memang refleksi akhir tahun dan juga untuk menambah motivasi kita dalam bergerak untuk tahun 2022, juga sekaligus menjadi pendidikan politik bagi kader-kader pengurus partai buruh di berbagai macam tempat. Bang Rizal, saya mau bertanya terkait tentang situasi ekonomi kita hari ini. Kenapa kita begitu sulit untuk keluar dari krisis, seperti tidak pernah keluar dari krisis dari tahun 97, Bang. Hingga hari ini problem ekonomi kita ini seperti jalan di tempat gitu, sehingga yang menjadi korban selalu rakyat. Nah, saya minta apa problem akar masalahnya yang tidak pernah terselesaikan sehingga krisis ini juga tidak pernah tuntas. Yang kedua, apa yang membuat kami lah gitu ya bisa mempunyai harapan bahwa 2022 itu bisa lebih baik secara ekonomi gitu, sehingga ada yang memotivasi kita bahwa kita optimis 2022 akan baik. Nah tentulah optimis itu berlandaskan pada argumentasi dan kepada hal-hal yang punya data gitu. Nah, saya minta Bang Rizal untuk menyampaikan dua hal itu. Silakan, Bang Rizal. Saya beri kesempatan. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Buruh. Saya lihat yang hadir di sini semangat semua. Ada jiwa sama roh yang menggelora. Dan inilah partai yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh rakyat kita. Karena di seluruh dunia, partai buruh itu biasanya selalu partai yang nyaris berkuasa atau berkuasa. Di seluruh Eropa, kebanyakan itu partai buruh. Di Inggris, di New Zealand, bahkan Singapura, yang berkuasa itu partai buruh. Jadi saya betul-betul gembira bahwa akhirnya Partai Buruh berdiri di Indonesia, mudah-mudahan lolos verifikasi, supaya mengubah peta dari politik dan ekonomi di Indonesia. Pendiri Republik Indonesia, kebanyakan itu sekolah di Eropa atau di Indonesia, sebetulnya
tidak ingin Indonesia mengikuti sistem yang betul-betul liberal, kapitalis, yang ugal-ugalan. Karena pada saat mereka sekolah di Eropa, terjadi depresi ekonomi paling panjang dalam sejarah dunia dari tahun 20-an ke tahun 30-an. Tapi mereka juga tidak suka dengan sistem negara komunis. Sehingga solusi mereka adalah negara kesejahteraan. Sebetulnya banyak mengimpikan model ala negara-negara Skandinavia dan Eropa. Nah, sayangnya kebanyakan partai politik di Indonesia makin lama makin ke kanan, ngikutin model kapitalis liberal. Harusnya makin di tengah, supaya betul-betul negara itu bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sayangnya partai politik yang ada hampir semuanya itu ideologi ekonominya ke kanan. Sehingga kalau ada partai buruh, itu akan mendorong supaya sebagai bangsa ada kekuatan yang terus-menerus memperjuangkan ekonomi konstitusi kita, yaitu ekonomi kesejahteraan, di mana buruh komponen yang paling besar. Saya yakin dengan kepemimpinan yang muda-muda, yang masih dinamis, yang senior, yang berpengalaman, akhirnya partai buruh akan jadi dari 3 partai besar di Indonesia dalam waktu tidak terlalu lama. Nah, kalau kita tanya ekonomi, sebetulnya sebelum pandemi, ekonomi kita terus juga melambat hanya sekitar 5%. Harusnya bisa lebih tinggi 7%. Tapi karena kebijakan ekonominya sangat konservatif, akhirnya mandek di sekitar 5%. Begitu ada pandemi, ya anjlok lagi. Ya, sekarang mulai naik lagi sedikit. Tetapi pola pemulihannya itu bukan seperti huruf V, tapi huruf W. Ya, tinggi, anjlok, baik lagi dikit, anjlok lagi, baru bangkit kembali. Nah, misalnya selama tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi hanya 3,5%-an lah sampai ke 4%. Tahun depan akan naik sedikit, jadi sekitar 5%. Ya, tapi ingat loh, yang naik ini adalah GDP, angka besar dalam ekonomi. Pertanyaannya, ekonominya rakyat, termasuk ekonomi buruh, membaik apa enggak? Mohon maaf, kalau saya lihat arah orientasi kebijakannya, bahkan tahun depan akan lebih sulit dibandingkan tahun ini. Kenapa? Karena seluruh gerak kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi ini hanya menguntungkan yang besar-besar, asing maupun aseng. Istilah hari ini hanya menguntungkan oligarki yang dibikin mudah dengan berbagai macam aturan dan kebijakan, termasuk rencananya Omnibus Law, menguntungkan pengusaha, merugikan karyawan dan buruh. Tetapi pada saat yang bersamaan, justru rakyat semakin dibebani oleh berbagai kenaikan harga. Misalnya, kenaikan upah buruh sangat rendah sekali. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintah menaikkan tarif listrik, menaikkan tarif gas, menaikkan tarif BBM, dan menaikkan iuran BPJS. Jadi di satu segi upah rendah sekali, tetapi pemerintah dengan sengaja menaikkan berbagai barang atau jasa yang merupakan komponen penting dari buruh dan rakyat biasa. Nah, jelas itu akan membuat kehidupan tahun 2022 jauh lebih sulit dari tahun ini.
Sebagai contoh, Indonesia itu eksportir batu bara. Sampai 6 bulan yang lalu itu ada royalti kalau ekspor batu bara. Kalau harga batu bara $60, berapa tahun lalu pemerintah terimalah 20 triliun. Nah, ini harga batu bara naik 3 kalinya di atas $200, tapi justru royalti ekspor batu bara dihapuskan hasil dari lobi taipan-taipan batu bara kepada pemerintah Jokowi. Sehingga negara kehilangan pendapatan sekitar 100 triliun. Padahal kalau royaltinya tidak dihapus, 100 triliun itu bisa disubsidi tarif listrik rakyat sehingga nggak perlu naik dalam 2 tahun. Ya, tapi ini pemerintahnya sangat pro sama yang gede, sangat pro dengan oligarki, sementara ke bawah segala macam dinaikin, termasuk pajak dan sebagainya. Nah, ini adalah cara untuk keluar dari krisis yang tidak hanya menguntungkan sekelompok kecil aja. Ya, jadi misalnya GDP akan meningkat dari 3,5% ke 5% karena itu tadi harga batu bara naik, sawit naik, mineral naik. Jadi pengusaha yang di sektor itu akan menjadi sangat kaya raya, tetapi untuk rakyat biasa itu dibebani dengan tambahan biaya yang akan semakin mengurangi daya beli mereka, termasuk untuk kalangan buruh. Nah, yang kedua adalah pemerintah karena hutangnya banyak sekali, total untuk bayar bunganya saja 370 triliun, untuk bayar pokoknya 400 triliun, 770 triliun untuk cicil bunga dan pokok. Dan ternyata untuk bayar bunganya aja nggak sanggup, harus minjem lagi. Nah, caranya pemerintah itu menerbitkan terus-menerus surat utang negara atau SUN. Agar supaya yang punya uang, lembaga keuangan beli, SUN itu dijamin 100%. Berapa puluh triliun pun siapa yang beli SUN. Yang kedua, yieldnya 6,5%. Lebih dari 2 kali dari bunga deposito. Sehingga orang kaya, lembaga keuangan, lembaga pensiunan berlomba-lomba membeli surat utang negara. Itulah yang menyebabkan likuiditas atau uang beredar di dalam negeri, di rakyat kita sangat kecil sekali. Tahun 2020-an misalnya, pertumbuhan kredit itu negatif. Pertengahan 2001 positif, naiknya pelan tapi masih sangat rendah sekali. Ya, kenapa? Karena harusnya pertambahan uang atau kredit di ekonomi itu minimal setahun 15 sampai 18%, baru rakyat, pengusaha punya ruang gerak. Tetapi penambahan uang itu malah negatif tadinya dan naik sedikit. Apa yang terjadi adalah likuiditas di rakyat disedot untuk bayar hutang. Dampaknya apa? Golongan menengah di Indonesia biasanya punya rumah, udah punya mobil, punya tanah. Tapi belum tentu mereka punya uang cash 20 juta aja, ya kan? Sehingga akhirnya digadeinlah tanahnya, mobilnya, rumahnya. Nah, untuk yang bawah benar, karena uang beredar tidak ada atau kurang, mereka mau tidak mau harus meminjam dari pinjaman online yang bunganya betul-betul mencekek 30-50%. Inilah yang mendorong proses percepatan pemiskinan,
struktural. Ya, jadi yang terjadi golongan menengah bawah sama bawah dicekek dengan pinjaman online ini, ya, dan dibebani dengan tambahan kenaikan tarif listrik, kenaikan gas, kenaikan macam-macam BPJS dan sebagainya. Dan pemerintah ini kurang sopan, ya, tidak ada akuntabilitas publik. Sebelum Jokowi, biasanya kalau pemerintah mau naikin tarif listrik, gas, dan lain-lain, diumumkan beberapa bulan sebelumnya, supaya rakyat mempersiapkan diri, apa yang dia mesti potong, apa yang dia mesti tabung. Tapi pemerintah hari ini langsung biasanya tanpa sosialisasi, langsung naikin harga tarif listrik, harga gas, dan sebagainya. Ini persis kelakuannya kayak copet. Ya, bapak-bapak, kawan-kawan, tiba-tiba kok di kantongnya makin lama uangnya makin berkurang. Bolong gitu loh. Karena ada yang nyopet dengan kenaikan harga tadi tanpa rakyat ngerti. Listrik udah dinaikin berapa persen sih, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kebiasaan tidak accountable ini, teknik nyopet uang rakyat, saya kira sama sekali nggak benar. Pemerintah harus umumkan berapa mau dinaikkan harganya sehingga rakyat termasuk buruh bisa bersiap diri. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sih kenapa? Tadi ditanya kok begini terus, kayaknya nggak maju-maju. Bukannya nggak maju, malah mundur kesejahteraan rakyat. Nah, kenapa bisa demikian? Karena pemerintahnya dalam suasana krisis, dia prioritaskan penyelamatan yang besar-besar. Itulah kenapa gaji buruh ditahan rendah sekali. Seharusnya terbalik jurusnya, yaitu yang harus dipompa adalah penerimaan daya beli golongan menengah bawah. Karena kalau golongan bawah ini dipompa daya belinya, dia pasti belanja, akhirnya sektor retail hidup, akhirnya ekonomi pulih lebih cepat. Nah, sementara kalau yang ditolong itu yang gede-gede, kalau ada sesuatu stimulus, mereka manfaatkan untuk beli hedging, untuk beli sun, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa yang kami lakukan pada kami saat Menko Ekonomi Gus Dur tahun 2000? Waktu kami masuk, ekonomi Indonesia minus 3%. Dalam waktu 21 bulan, kami naikkan dari minus 3 plus 4,5%, 7,5% dalam 21 bulan. Caranya apa? Tadi, pompa daya beli rakyat biasa. Apa yang kami lakukan? Kami naikkan gaji pegawai negeri, ABRI, sama sipil, pensiunan 125%. Tentu juga akibatnya upah buruh juga ikut naik. Nah, kalau itu dilakukan dan kami lakukan pada waktu itu, rakyat tiba-tiba PNS dan sipil yang tidak korup punya uang. Dia belanjakan 99%, akhirnya sektor retail hidup. Akhirnya ekonominya pulih lebih cepat. Yang kedua, kami hapuskan kredit-kredit kecil, kasih diskon lebih dari 50%, sehingga sektor UKM hidup kembali, dapat akses lagi terhadap kredit, dan bantu pulihkan ekonomi. Termasuk kami hapuskan kredit macet petani, sisa zaman Mas Adi Sasono dan Pak Habibie, yang macet bunga berbunga 26 triliun rupiah. Petani diuber sama camat, diuber sama lurah, supaya bayar, kalau nggak tanahnya disita. Yang kami lakukan, kami hapuskan itu, hutang kredit macet petani itu, sehingga petaninya gembira lagi. Habis itu kami naikkan harga pembelian gabah
sehingga petani lebih diuntungkan. Itulah kenapa 2 tahun kami di pemerintahan tidak ada import beras sama sekali. Nah, jadi sebetulnya kalau mau pulih ekonomi lebih cepat, yang harus dipompa itu daya beli yang menengah bawah, termasuk upah buruh. Justru kalau buruh dinaikin upahnya sedikit di atas inflasi, dia akan punya daya beli, dia belanjakan, akhirnya nolong ekonomi. Jadi memang pendekatan ekonomi Indonesia sangat konservatif, hanya menguntungkan yang punya uang, yang oligarki, sementara bikin rakyat makin susah. Jadi kalau saya simpulkan, tahun 2022 ekonomi naik sedikit dari 3,5% ke 5%, tapi yang menikmati hanya sektor-sektor yang harga ekspornya naik. Sektor yang lain mah biasa aja. Nah, tetapi rakyat termasuk buruh tahun 2002 akan semakin susah. Karena upah naiknya sedikit sekali, tapi digrogoti dengan kenaikan harga listrik, kenaikan harga BBM, gas, BPJS, dan lain-lain. Sehingga daya beli kaum buruh itu justru makin rendah untuk tahun 2002. Itulah kami berharap kalau Partai Buruh ada bisa membahas kebijakan ekonomi yang lebih pro buruh, yang lebih pro negara kesejahteraan seperti yang dicita-citakan oleh pendiri Republik Indonesia. Terima kasih.